Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan membuat tas rajutan dengan model boneka beruang. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang D30 dari Politik Onitsuga dan hook number 0 dari Tulip. Buat slip knot. Lalu buat awalan 15 chain. Masuk ke chain sebelumnya, buat 3 single crochet di dalam satu lubang. Lalu masuk ke 12 chain berikutnya, buat single crochet. Chain yang paling ujung diisi dengan 3 single crochet di dalam satu lubang. Beri penanda di single crochet pertama, lalu masuk ke sisi sebelahnya, buat lagi 12 single crochet. Di baris pertama ini kalau dihitung jumlahnya ada 30 single crochet. Satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Baris kedua buat 1 chain, masuk ke 3 stitch, buat 2 single crochet di dalam satu lubang atau single crochet increase. Lalu masuk ke 12 stitch berikutnya buat single crochet. Sampai di penanda, masuk ke 3 stitch berikutnya buat single crochet INC. Pasang penandanya lagi di single crochet pertama. Lalu masuk ke sisi sebelahnya ya, buat 12 single crochet. Baris kedua jumlahnya ada 36 single crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 1 chain, lalu buat pola 1 single crochet dan single crochet increase. Ulangi pola ini 3 kali.
Lalu buat 12 single crochet. Sampai di penanda, ulangi cara yang sama seperti yang sudah dibuat tadi. Buat 1 single crochet dan single crochet increase, ulangi polanya 3 kali. Dilanjutkan dengan 12 single crochet. Baris ketiga ada 42 single crochet, satukan dengan slip stitch. Baris keempat buat 1 chain, lalu buat pola single crochet increase dan 2 single crochet. Ulangi pola ini 3 kali. Dilanjutkan dengan membuat 12 single crochet. Sampai di penanda berikutnya, ulangi pola yang sama, buat single crochet increase dan 2 single crochet, diulang 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membuat single crochet 12 kali. Baris 4 jumlahnya 48 single crochet, satukan dengan slip stitch. Baris kelima buat 1 chain, lalu buat pola 3 single crochet dan single crochet increase, ulangi 3 kali. Lalu buat 12 single crochet. Sisi sebelahnya caranya sama, buat 3 single crochet dan single crochet increase, ulangi pola ini 3 kali, dilanjutkan dengan membuat 12 single crochet. Baris kelima jumlahnya 54 single crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ke-6 buat 1 chain lalu buat single crochet di setiap stitchnya. Mulai dari baris ke-6 tidak ada penambahan, langsung buat single crochet berkeliling diakhiri slip stitch.
Untuk baris 7 sampai baris 19 ulangi cara yang sama. Buat satu chain dan single crochet di setiap stitch-nya. Selesaikan satu putaran dan akhiri dengan slip stitch. Lanjutkan sampai baris 19. Setelah sampai di baris 19, buat satu chain dan putus benangnya dengan korek. Jumlah keseluruhan tadi ada 54 single crochet ya, lalu dilipat jadi 2 dan beri penanda di bagian sampingnya. Saya beri penanda di sini, lalu hitung sebanyak 27 stitch dan diberi penanda lagi. Jadi ini 54 single crochet kita bagi 2, hasilnya ada 27 stitch. Baris berikutnya saya hitung mulai dari awal baris 1 lagi, masuk di stitch setelah penanda. Di sini ya, ambil benangnya, buat satu chain, lalu buat single crochet sebanyak 25 kali. Jadi di bagian penanda tidak diisi dengan single crochet. Baris kedua, buat satu chain dan dibalik, lalu buat lagi 25 single crochet. Baris ketiga juga sama, buat satu chain dan dibalik, lalu buat 25 single crochet. Kerjakan single crochet bolak-balik seperti ini sampai mendapat 13 baris. Selesai baris 13, lanjut baris 14, kita mulai membuat baris pengurangan. Buat satu chain dan dibalik. Caranya, buat 2 single crochet tidak selesai dijadikan 1 atau single crochet decrease. Ke stitch berikutnya, buat 21 single crochet. Dua stitch yang ujung diisi dengan single crochet decrease. Jadi baris 14 jumlahnya berkurang menjadi 23 stitch. Baris 15, buat satu chain dan dibalik, buat single crochet decrease. Lalu buat 19 single crochet. Jadi untuk baris pengurangan dibuat hanya di bagian awal dan di bagian akhir saja. Dua stitch yang terakhir diisi dengan single crochet decrease seperti ini. Baris 15 jumlahnya berkurang menjadi 21 stitch. Baris 16 caranya sama, buat satu chain dan dibalik, buat single crochet decrease, lalu buat 17 single crochet, dan 2 stitch yang terakhir diisi dengan single crochet decrease. Untuk baris 17, 18, dan 19 caranya sama, buat baris decrease di awal dan di akhir. Untuk polanya di sini saya tuliskan di atas ya. Setelah sampai di baris 19, buat satu chain dan putus benangnya dengan korek. Sekarang kita kerjakan bagian yang satunya lagi. Untuk penandanya dipindahkan dulu ke stitch berikutnya. Berarti ini dari penanda satu ke penanda berikutnya ada 27 stitch. Lalu
Kita mulai dari stitch setelah penanda. Nah, di sini ada 25 stitch. Kita kerjakan lagi pola seperti baris 1 sampai baris 19. Ini sudah saya kerjakan bagian yang satunya dan sudah selesai. Sekarang dibuat single crochet berkeliling. Dari akhiran ini memutar sampai bertemu di sini lagi. Buat satu chain, buat single crochet di lubang yang sama. Ini saya beri penanda untuk awalan sekaligus akhirannya nanti. Ini tadi kita sudah membuat satu single crochet ya. Berikutnya, buat 17 single crochet di lubang baris. Jadi ada 18 single crochet. Baris terakhir tidak diisi, langsung kita masuk ke stitchnya ini. Ada 2 stitch di tengah, ini diisi 2 single crochet. Lanjut masuk ke sisi sebelahnya. Lewati 1 stitch, lalu buat 18 single crochet. Lalu masuk ke stitch berikutnya, buat 13 single crochet. Dari sini, kita tinggal mengulang cara yang sama seperti yang sudah dibuat ini tadi. Lanjutkan seperti itu sampai bertemu di awalannya tadi. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Lanjut lagi, saya akan memasang resleting di bagian rajutan yang terbuka dengan menggunakan jarum dan benang jahit. Dipasang jarum pentul dulu supaya tidak bergeser, baru dijahit ya. Resletingnya dibuat melengkung sesuai dengan bentuk tas rajutannya ini. Lalu saya jahitkan ring bulat 1 cm di bagian belakang menggunakan jarum tapestri dan benang rajutnya. Lalu saya buatkan tali dari tusuk double crochet untuk hiasan di tepi resletingnya. Cara membuatnya seperti ini. Ini saya contohkan untuk pola yang lebih panjang yang saya pasang di bagian belakang. Buat slip knot, lalu buat 90 chain.
Lewati 3 chain dari ujung, lalu masuk ke chain berikutnya dan buat double crochet. Di bagian ujung buat 3 chain dan slip stitch di chain yang terakhir. Lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Untuk tali yang belakang saya buat lebih panjang supaya bisa digunakan juga untuk handle tasnya, dan ini saya satukan dengan jarum dan benang jahit ya. Untuk tali yang depan saya buat lebih pendek dengan awalan 60 chain. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk membuat pola telinga dan pola kaki caranya sama. Ini saya contohkan membuat pola telinga karena menggunakan dua warna, jadi saya contohkan bagian telinganya ya. Buat magic ring, lalu buat 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Baris pertama ada 6 single crochet. Baris kedua buat 1 chain, lalu buat 2 single crochet di dalam satu lubang atau single crochet increase. Masuk ke 5 stitch berikutnya buat single crochet increase lagi. Satukan dengan slip stitch. Baris kedua ada 12 single crochet. Buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan korek. Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini, lalu digabungkan jadi satu. Untuk menggabungkan, saya ganti benangnya dengan benang warna baby pink. Ini saya hitung pola baris ketiga. Buat 1 chain, lalu gabungkan dengan 1 single crochet dan single crochet increase. Ulangi pola ini 6 kali. Sebelum diselesaikan, bisa diisi dengan dakron terlebih dahulu. Lalu selesaikan dengan pola yang sama, yaitu buat 1 single crochet dan single crochet increase sampai bertemu di awalannya. Gabungkan dengan slip stitch. Buat 1 chain, sisakan benang agak panjang lalu putus dengan korek. Ulangi pola yang sama dengan warna yang berbeda untuk 2 kaki dan 1 hidung. Sekarang ini saya lanjut dengan cara membuat pelanginya. Buat 17 chain, lewati 3 chain, masuk ke stitch berikutnya. Buat 14 double crochet. Buat 1 chain lalu putus benang warna biru dengan korek. Baris kedua saya ganti benangnya dengan warna biru muda. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot lalu buat 3 chain. Masuk di lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet. Ke 6 stitch berikutnya buat 6 double crochet.
Ke stage berikutnya, buat 3 double crochet di dalam satu lubang, beri penanda di double crochet kedua. Ke 6 stage berikutnya, buat 6 double crochet. Di stage yang paling ujung diisi dengan 2 double crochet di dalam satu lubang atau double crochet increase. Buat satu chain lalu putus benangnya dengan korek. Baris ketiga saya ganti benang dengan warna hijau, ambil benang yang sudah dibuat slip knot. Di bagian awal buat 3 chain dan 1 double crochet di lubang yang sama. Ke stage berikutnya buat 8 double crochet. Di penanda diisi lagi dengan 3 double crochet di dalam satu lubang. Pasang lagi penanda di double crochet yang kedua. Ke 8 stage berikutnya buat 8 double crochet. Di stage yang ujung diisi dengan double crochet increase. Buat satu chain lalu putus benangnya dengan korek. Untuk baris 4, 5, dan 6 saya sertakan pola tulis di atas. Setelah selesai pelanginya hasilnya seperti ini dan sekarang disatukan satu persatu. Disatukan dulu dengan lem, baru dilanjutkan dengan dijahit menggunakan jarum, tapestri, atau dengan jarum dan benang jahit. Untuk cara membuat tali Romanian cord, saya sertakan link di bagian deskripsi. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.